Menu terong ini salah satu menu favorit ya. Ini terong balado sama teri pedas nampol. Yang cara pembuatannya mudah terus simple banget. Nah, pertama di sini aku udah siapkan ini 3 terong hijau besar. Kalau kalian nggak ada pakai yang ungu atau pakai yang hijau yang kecil ya. Nah, ini di sini aku mau buang dulu si tangkainya ini, dibersihin. Kemudian di sini aku mau bagi jadi beberapa bagian aja ya kayak gini. Nah, ini dipotong kalau yang besar jadi 3 bagian. Nah, dipotong aja kayak gini, kemudian tinggal dipotong jadi 4. Nah, biar nggak terlalu kecil ya. Udah semuanya beres, di sini aku mau pindahkan si terong yang udah dipotongnya biar nggak jadi berwarna coklat ya. Nah, ini tipsnya biar nggak berwarna coklat atau kehitaman. Nah, di sini aku mau pakai air ini sampai terendam ya. Nah, di sini aku juga tambahkan sekitar setengah sendok makan garam. Nah, ini tipsnya sih. Nah, kemudian diaduk-aduk aja sebentar, kemudian dimarinasi atau didiamkan sekitar 5 menitan. Nah, ini kayak gini nanti dibilas sampai bersih. Nah, untuk bumbu baladonya sendiri di sini aku pakai 1 siung bawang putih, kemudian 75 gram cabai rawit merah yang pedas. Kemudian ini 10 siung bawang merah. Kemudian di sini aku pakai 1 buah tomat merah besar yang udah aku potong-potong, tambahkan air sedikit, kemudian dihaluskan aja kayak gini ya di chopper. Selanjutnya di sini aku pakai atau tambahannya ini ikan teri sedikit. Nah, ini aku udah rebus, udah cuci. Selanjutnya di sini aku udah siapkan minyak, kemudian di sini aku mau goreng aja si terongnya pertama ini sampai dia matang, pokoknya sampai dia empuk. Biasanya diaduk-aduk atau dibolak-balik aja. Nah, kalau udah berwarna kayak gini, ini apinya cenderung kecil aja ya. Selanjutnya kalau terongnya udah matang ini kayak gini, udah lembut, udah matang, pokoknya udah wangi, ini diangkat aja kemudian ditiriskan aja ya. Nah, selanjutnya di sini kalau udah beres, goreng dulu si ikan terinya. Ini goreng sampai dia kering ya. Nah, kalau jenis teri biasanya aku pakai yang ini teri daging atau teri Medan, nggak apa-apa ya. Jadi silahkan sesuaikan aja. Goreng aja sampai dia kering gitu. Kalau terinya udah kering ini tinggal diangkat aja kemudian ditiriskan aja ya. Nah, ini udah kering tinggal diangkat. Selanjutnya ini aku pakai masih minyak yang sama ini buat tumis si bumbu yang udah dihalusin tadi. Nah, selanjutnya di sini aku mau tumis dulu sampai dia setengah matang dulu ya. Pokoknya biar dia nggak bau langu, ditumisnya pakai api sedang aja, nggak usah terlalu besar-besar. Kalian mau tambahkan kayak aromaterapi kayak daun salam, daun jeruk atau serai silahkan ya. Sesuaiin aja. Kalau di sini aku nggak pakai. Selanjutnya kalau udah setengah matang kayak gini, ini tandanya minyaknya udah naik. Nah, ini udah setengah matang, aku mau seasoning dulu. Ini biasanya pakai kaldu ayam, terus garam, MSG sama gula pasir. Udah itu aja. Kalau kalian mau pakai gula merah nggak apa-apa ya. Silahkan sesuaiin. Nah, ini kayak gini nih. Ini diaduk-aduk aja sampai si bumbunya ini bener-bener matang aja ya. Apinya kecil aja biar matangnya sempurna gitu, nggak sakit perut, terus tahan lama. Nah, ini kayak gini diaduk-aduk. Nah, ini dikoreksi rasa dulu, kemudian udah mateng si bumbu baladonya dimasukin si terong sama si ikan terinya. Nah, dimasak aja di api kecil. Ini sekitar 2-3 menitan kurang lebih. Nah, diaduk pelan-pelan aja kayak gini karena semuanya udah mateng, jadi apinya dikecilin ya. Nah, serius ini simple banget tapi bikin boros nasi sih. Ini bakalan jadi tetap favorit bagi semua kalangan sih. Ini kalau udah tercampur merata, ini tinggal dimatiin kompornya, kemudian siap buat disajiin ya. Ini simple banget. Kalau udah mateng, aku mau pindahin dulu ke piring saji ya, biar dia lebih cepat gitu, lebih cepat dingin, kemudian bisa langsung dimakan. Pindahin aja dan siap buat disajin ya. Ini selagi hangat dimakan sama nasi hangat pun pakai kerupuk udah enak banget. Siapa yang setuju kalau olahan terong itu nggak ada bosennya, terus dikreasin apapun tetap enak. Nah, kayak olahan terong yang aku mau buat ini tinggal disambelin doang, terongnya digoreng udah jadi hidangan yang enak.
Nah, pertama di sini aku udah siapkan sekitar 3 buah terong ungu. Ini ukurannya kecil-kecil ya. Nah, selanjutnya di sini aku mau potong ujungnya. Kemudian dibelah tengah aja jadi 2 kayak gini. Nah, ini dibelah semuanya. Kalau kalian mau dipotong kayak lebih kecil juga nggak apa-apa ya, lebih memudahkan buat menggorengnya. Nah, kalau udah beres ini tinggal dicuci bersih aja ya, biar tidak hitam nanti. Untuk perbahanan bumbunya di sini aku pakai cabai merah, cabai hijau, bawang putih, bawang merah, terus cabai besar, tomat. Untuk aromatiknya ini pakai serai sama daun jeruk. Udah itu aja. Ini simple banget. Kemudian ini dihalusin kecuali daun jeruk sama serainya ya. Nah, ini bawang merah, bawang putih, cabai besar. Ini semua dihalusin aja. Nah, kemudian ini tambahin air biar menghaluskannya cepat ya. Nah, ini aku mau halus aja pakai blender biar cepat, karena kalau pakai ulek dia lama, karena ulekan tuh dari kayu jadi licin. Nah, ini di blender aja sampai dia benar-benar halus kayak gini dan siap buat ditumis. Nah, untuk selanjutnya di sini aku udah siapkan wajan. Aku mau panasin sekitar 100 ml minyak goreng. Nah, ini kurang lebih ya, jadi kalian bisa kira-kira aja. Nah, kalau udah panas tinggal digoreng si terongnya kayak gini. Nah, ini untuk menggorengnya seperti menggoreng yang biasa aja, yang dipotong-potong kecil sampai dia berwarna kecoklatan, sampai empuk, sampai mateng. Nah, ini kayak gini udah mateng, tinggal diangkat dan ditiriskan aja ya. Nah, untuk selanjutnya aku mau tumis dulu nih bawang merah. Kan tadi aku pakai 6 siung, jadi satu siungnya itu diiris kayak gini buat ditumis ya, si bawang merahnya. Nah, ini tumis sampai dia setengah layu. Kemudian masukin nih si aromatiknya, daun jeruk sama batang serai. Kalau kalian ada daun salam sama lengkuas silahkan pakai ya. Tinggal dimasukin bahan yang udah tadi di blendernya. Kemudian masak sampai dia tanak, sampai dia si sambalnya ini pecah minyaknya, itu tandanya udah mateng banget. Resep sambalnya sendiri di sini kalian boleh pakai buat sambal ayam goreng ataupun buat kayak penyetan gitu. Ini cocok banget ya. Buat ikan goreng juga ini masuk. Jadi ini bakalan jadi sambal yang serbaguna banget. Kalau udah setengah matang kayak gini, seasoning dulu biar tambah enak. Ini pakai garam, 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh kaldu ayam, MSG sama gula merah. Nah, di sini aku pakai gula merah biar nanti hasil si sambalnya itu warnanya tuh merahnya agak gelap ya, jadi nggak terang. Ini udah pecah minyak, udah mateng. Ini tinggal dimasukin si terong yang udah tadi digoreng. Simple banget, tapi bikin boros nasi. Ini tinggal makan sama kerupuk. Kalau kalian masih ada stok pete atau jengkol ya, ini sama itu aja udah enak banget. Masak sekitar 2 menitan kurang lebih. Nah, ini dibalut-balut aja kayak gini. Kemudian tinggal diangkat dan disajikan. Masak terong sambal kayak gini tinggal siapkan aja sayur bening sama ikan asin, kerupuk. Udah itu aja udah enak banget ya. Enak banget bikin boros nasi sambal hijau pakai ikan goreng terus pakai terong. Nikmat ini, apalagi buat menu berbuka atau sahur atau menu sehari-hari. Ini cocok banget ya.
Untuk bahannya di sini aku pakai 3 buah terong hijau. Nah, ini terongnya agak besar-besar ya. Kalau kalian pakai yang kecil pakai 5 atau 6 buah. Kemudian ini dibuang si tangkainya dan dipotong aja sesuai selera. Yang kecil dibagi jadi beberapa, kalau yang agak besar dibagi jadi lebih banyak lagi kayak gini. Nah, ini yang besar dibagi jadi 4 kayak gini. Kalau yang kecil dipanjangin aja, jadi lebih variatif kayak gitu. Untuk selanjutnya ikannya di sini aku pakai sekitar 250 gram ikan laut yang kecil-kecil kayak gini. Kemudian di sini aku mau marinasi, ini pakai ketumbar, kunyit. Selanjutnya juga aku pakai bawang putih bubuk, garam sama MSG. Udah itu aja. Kalau kalian gak mau ribet, pakai yang bumbu raciknya saja. Nah, selanjutnya diaduk-aduk ini sampai tercampur merata dan semua ikannya terlumuri sama bumbu yang tadi. Kemudian marinasi sekitar 5 menitan. Untuk selanjutnya cabenya biasa ya, sambal cabai hijau tuh ada cabai hijau, bawang putih 1 sama 3 siung bawang merah. Selanjutnya aku udah panasin juga wajan. Kemudian di sini aku mau goreng terong terlebih dahulu sampai dia empuk. Gorengnya jangan terlalu lama sampai dia berubah warna sama teksturnya agak lembek, itu udah matang ya. Kalau terongnya sudah matang, ini tinggal ditiriskan aja supaya minyaknya nggak terlalu banyak. Selanjutnya aku mau goreng ini ikan yang tadi udah dimarinasi sampai dia kering. Goreng kering biar enak. Udah matang, tinggal diangkat aja dan ditiriskan ya. Untuk selanjutnya ini panaskan air secukupnya. Kalau udah panas, ini aku mau rebus si perbumbuan cabai hijau ini, bawang merah, cabai hijau sama bawang putihnya direbus sampai dia lembut ya. Tadi ditambahin garam biar warnanya tetap bagus kayak gini. Selanjutnya ditiriskan, kemudian diulek kasar aja cabai hijaunya. Pakai ulekan atau pakai chopper juga nggak apa-apa ya, silahkan. Nah, kalau udah seperti ini udah cukup. Kemudian tinggal kita goreng. Selanjutnya panaskan minyak ini secukupnya. Ditumis saja si cabai hijau yang udah tadi diulek. Dimasak sekitar 3-5 menitan. Pokoknya kan udah direbus tadi, udah matang, jadi jangan terlalu lama digorengnya. Nah, kalau udah berminyak kayak gini, ini disisling aja pakai kaldu ayam, garam sama ajinomoto. Udah itu aja. Selanjutnya diaduk sampai bumbu yang barusan dimasukkan ini larut. Kemudian tinggal dikoreksi rasa. Kalau udah oke, tinggal dimasukin si ikan goreng sama terong gorengnya. Dan dimasak sekitar 3 menit sampai 5 menit supaya si cabai ini agak menempel si perbumbuannya juga ya, jadi ngeblend dengan sempurna. Ini serius menu murah meriah tapi bikin boros nasi. Kalau berbuka sama ini auto kalap ya, jadi kalau orang Sunda bilang kemerkaan, jadi nggak bisa teraweh. Yang diet juga pasti pengen nambah lagi, jadi juga gak diet ya. Kalau sudah tercampur merata sambal sama bumbunya, ini tinggal dikoreksi rasa lagi. Kalau kurang asin tinggal ditambahin ya. Kalau kalian suka pakai gula, silahkan pakai gula. Kemudian siap disajikan. Nah, pindahkan aja ke piring saji. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Chef Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika videonya bermanfaat. Bagi yang baru tahu atau bergabung di Chef Kitchen, selamat datang. Terima kasih atas supportnya. See you next video and happy cooking.